Baik sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, di video kali ini saya akan membawa sahabat-sahabat semuanya sebelum saya kembali ke Indonesia. Jadi saya ingin menunjukkan bagaimana di Bukit Kukus yang berada di Pulau Pinang ini sudah pun dibuatkan sebuah jembatan yang tertinggi, tiang penyangganya itu tertinggi di Malaysia ya, yang berkisaran 65 meter dari ketinggian dari tiang-tiang yang berada di sini. Dan ini dimulai dari tahun 2016, teman-teman. Jadi sahabat-sahabat semuanya perlu tahu bahwa pembuatan jembatan berkembar ya, atau Lebuh Raya berkembar ini, jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 jalan di sini yang menghubungkan di antara, kalau dari sini ya, ini dari balik pulau untuk menuju ke Bukit Jambul, ke Air Hitam, dan ada banyak-banyak tempat lagi yang terus sampai ke Bayan Lepas juga boleh. Jadi sahabat-sahabat semuanya yang ingin tahu lebih detail ya, supaya saya akan menunjukkan bahwa di tiang-tiang di sini yang saya tunjukkan ini tingginya itu 65 meter. Ya, sangat tinggi ya. Dan ini hanya memerlukan masa 4 tahun saja pembinaannya, karena bermula dari seorang kontraktor yang sudah pun membuat reka bentuk ya dan planning ya, di awal dari 2016 Pulau Pinang ini sudah ingin sekali hanya melewati tepian ini, sebenarnya tidak cross ke balik pulau. Tetapi bila difikirkan bahwa ini akan lebih memotongkan masa, memendekkan masa, sehingga Kerajaan Pulau Pinang dari Majelis Perbandaran ya, ini sehingga perlu mengeluarkan modal ya, modal utama itu dijangkakan 375 juta ringgit, dan namun pada tahap sampai final itu ternyata mencecah 545 juta ringgit ya. Jadi hampir setengah bilion yang dibelanjakan oleh Kerajaan Pulau Pinang ini, dan ini memandangkan begitu akan sangat penting ya jalan ini, karena kalau saya melihat dari atas ya, itu dari rumah-rumah yang di sebelah sana itu, dari kejauhan itu air hitam, itu kelihatan dari sini, bukit-bukit, celah-celah bukit yang dipotong, sehingga dan tepatnya ini di Bukit Kukus ini, dan sangat curam sahabatnya. Jadi ini walaupun panjangnya hanya 5-6 km dari sini saja, tapi ini akan memotong masa yang begitu cepat dari balik pulau, dari Bayan Lepas, dari Bukit Jambul, dan dari arah berlawanan yaitu Air Hitam. Baik sahabat-sahabat, tuan-tuan, ini ada lorong kecil untuk pejalan kaki ya, yang ingin lebih tahu detail untuk melihat di bawah tapak jembatan yang berada di sini. Saya sudah sampai, saya juga sudah melihat semua, tetapi ada beberapa accident ya pada pembuatan ini di tahun 2018, tuan-tuan. Ini ada accident yang memberikan kesan kepada delay ya, sehingga melambatkan dari pembinaan ini. Ini adalah area dari Bayan Lepas ya. Kita lihat di sini, di tepian-tepian bukit itu dipotong jalan, dan lorong berkembar ini tidak perlu membayar, walaupun namanya dia highway berkembar ya. Jadi tidak perlu membayar. Dan ini saya menunjukkan kepada sahabat, ini area
Bukit Jambul, Bayan Lepas, dan di balik bukit itulah di bawahnya adalah balik pulau. Jadi sahabat-sahabat semuanya, nah ini jalan kecil-kecil itu akan menuju ke balik pulau, yang dimana banyak sekali buah-buah durian dan perkampungan-perkampungan yang masih original lagi. Sehingga saya akan mendapatkan pemandangan-pemandangan di balik Pulau Pinang ini, akan saya berikan pemandangan ini kepada sahabat-sahabat semuanya. Baik tuan-tuan, saya juga akan membawa kepada tuan-tuan untuk melihat sendiri dan merasakan bagaimana di atas jalan ini. Nah, ini saya bermula dari arah Bukit Jambul ya, dan untuk menuju ke ini, di sini ada jembatan ini. Nah, jalannya sangat luas, ada lorong di sebelah kiri, dan ini saya akan mengambil ke kiri. Sebenarnya ini boleh menuju ke balik pulau ya, namun saya akan bawa pusingan balik untuk merasakan sendiri. Nah, ini saya di atas, saya tepat di atas jembatan yang pernah memberikan kejutan ya, karena pernah runtuh jembatan ini pada awal pembinaan 2018, sehingga ada beberapa hal-hal yang tidak diinginkan, mencapai 19 orang yang betul-betul tragedi ini tidak diinginkan, karena pembangunan ini untuk keselesaan ya, untuk saya dan tuan-tuan. Nah, ini kita dapat merasakan sendiri, jalannya memang best. Tapi kalau waktu malam ya, tuan-tuan boleh mencoba sendiri pada waktu malam berkendara di sini, karena tidak disediakan lampu ya. Lampu-lampu ini masih jarang-jarang ya, belum terang benderang ya. Jadi tuan-tuan ini, nah saya pusing balik ya, saya akan menuju ke Air Hitam dan sampai ke Masjid Negeri. Jadi di sini, nah kita dapat melihat pemandangan yang begitu cantik ya, dengan hijauan pokok-pokok dan bersih, kebersihan dan keamanan dari pengendara-pengendara yang melalui jalan raya di Pulau Pinang ini. Teruskan menonton, karena banyak panjang lagi video yang ingin saya berikan kepada sahabat-sahabat semuanya, sehingga 26 menit ke depan. Jadi ini saya akan crossing ya dari jembatan ini, tepat di atas ini tuan-tuan akan ada simpang 3 ya. Nah, sebenarnya awal dahulunya itu sampai di simpang ini saja, namun dengan beberapa pemikiran dan kos-kos yang sudah ada pada waktu itu, Kerajaan Pulau Pinang mencari inisiatif yang terbaik ya, karena ingin mengurangkan masa dari orang balik pulau yang menuju ke Bayan Lepas, ke airport, dan mengejar bagaimana untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat Pulau Pinang. Dan ini banyak peluang-peluang dari bukit ke bukit ini, kalau dibuat tarik kabel gantung atau tempat wisata seperti di Genting Helen, itu ini sudah mencukupi ini ya. Nah, ini jalan-jalan kecil ini sebenarnya yang memudahkan bagi pengendara di Pulau Pinang ini, karena setiap di tepi-tepian bukit itu, ini jalannya 2 lorong ini, walaupun 1 lorong untuk kiri dan kanannya ini amat sukar dengan jalan yang berliku-liku ya, namun masih tersusun nampak ya, karena setiap tikungan itu tidaklah begitu berbahaya. Jadi sahabat-sahabat saya yang berada di Sabah dan Sarawak ya, mungkin tuan-tuan, sahabat-sahabat semuanya boleh terus mengikuti perjalanan saya ini, karena pada bulan ini juga insya Allah saya akan kembali ke Indonesia ya, untuk memberi pandangan saya tentang jalan-jalan yang berada di Indonesia, dan juga untuk melihat sendiri perbedaan-perbedaan jalan raya di Indonesia, supaya tuan-tuan tahu bagaimana perkampungan dan pembangunan yang sering kita dengar dari pemerintah Indonesia. Nah, ini saya sudah sampai ke area Air Hitam ya. Mana ini, Jelutung kah? Air Hitam nih ya ini ya.
Ini saya akan menuju ke Jalan Masjid Negeri ya, yang itu perjalanan saya akan mengambil masa dalam 26 menit. Kita sudah jalan selama 10 menit dan saya tidak memotong setiap perjalanan ini supaya clear, supaya tepat. Bagaimana perjalanan dari Bukit Kukus tadi ya. Bukit Kukus ini ada sesuatu yang saya rasakan, banyak hal-hal yang mistik ya sebenarnya, karena pada saat saya turun di bawah dari jembatan itu saya merasakan ada aura ya, dan saya akhirnya memutuskan untuk tidak sampai ke bawah. Jadi insya Allah lain hari saya juga akan datang ke sini pada waktu malam ya, insya Allah. Namun teruskan ikuti channel saya ini, karena suatu hari saya akan balik ke kampung halaman di Indonesia pada bulan ini juga insya Allah. Dan saya akan berhari raya di kampung halaman di Indonesia insya Allah. Baik ya teman-teman, ini sebenarnya jalan-jalan lama, dan yang bagusnya di Malaysia ini, di tepian jalan ini adalah longkang, di mana air dari atas itu terus dapat mengalir tanpa membahayakan pengendara-pengendara yang melalui jalan-jalan di sini. Berbeda dengan di Indonesia, kurangnya planning awal itu, jadi jalan-jalan akan licin pada waktu hujan dan air hujan akan merata dan memercikkan kepada pengendara-pengendara lain. Ini perbedaan yang harus benar-benar kita lihat ya, bukan hanya dari pembangunan yang megah ya, namun dari segi keselamatan, dari segi bagaimana untuk membuang air tersebut ya. Ini bersih juga ya, kalau tuan-tuan boleh melihat ya, kiri kanan dan mobil-mobil yang terparkir di tepian jalan ini bersih ya, jalannya bersih, nyaman, ada bas-bas. Dan ini akhirnya saya pun berpeluang untuk melihat sendiri bagaimana jembatan tertinggi di Malaysia itu sekarang ini berada di Pulau Pinang, yang benar-benar memberi kebanggaan tersendiri kepada rakyat Pulau Pinang. Jadi nanti di sini akan ada flyover ya, yaitu jalan bertingkat. Itu dari Air Hitam dapat sampai terus ke George Town. Jadi sampai di Gurney George Town itu akan terus insya Allah akan terhubung di jembatan bawah laut ya, yang akan menghubungkan ke Batuot. Jadi terus tidak akan berhenti pembangunan ini, karena hasil dari cukai, dari bayar cukai dari semua kilang-kilang yang berada di Pulau Pinang ini banyak ya, sehingga Pulau Pinang ini menjadi rebutan ramai oleh ahli-ahli politik yang ingin mengambil alih Pulau Pinang ini ya. Siapapun yang memimpin Pulau Pinang ini maka akan banyak diberikan perhatian oleh kerajaan pusat, karena memiliki perekonomian yang besar di Pulau Pinang ini. Jadi menentukan sekali untuk menerajui Malaysia apabila kita dapat menawan Pulau Pinang. Baik, sahabat-sahabat semuanya, ini pada waktu hari Minggu ya, sehingga tidak ramai. Jadi sahabat-sahabat saya yang dari Sabah Sarawak yang ingin tahu ya, melihat Pulau Pinang, balik pulau, air hitam, inilah seperti inilah ya, sangat nyaman ya. Ini saya akan terus hingga sampai ke tempat-tempat yang agak pekan ya, karena di sini sudah jauh dari pekan, jauh dari keramaian ya, karena Pulau Pinang ini semakin melebar ke arah selatan, yaitu di balik pulau, teman-teman. Jadi banyak tanah-tanah kosong di balik pulau itu, yang ini banyak
didirikan juga, yaitu rumah-rumah flat yang mungkin 5 tahun ke depan akan semakin penuh lah di Pulau Pinang ini. Baik ya sahabat-sahabat semuanya, jadi keindahan Pulau Pinang ini bukan hanya dari tempat-tempat bersejarah yaitu Ghost Town, namun ada banyak peluang-peluang yang belum diterokai, yaitu di tepian selatan Pulau Pinang itu, di balik pulau. Kalau benar-benar ingin melihatnya, maka di sepanjang Teluk Bahang menuju ke balik pulau itu banyak potensial tahu. Kalau kita melihat daripada agro farm dan fruit agro ya, itu banyak pohon-pohon durian dan rumah-rumah di lereng-lereng bukit itu cantik sekali. Insya Allah sahabat, saya akan buatkan video untuk sahabat-sahabat semuanya. Jadi mohon sahabat-sahabat semuanya terus tanpa berbelah bagi memberikan dukungan kepada saya, bagi memberikan info-info kepada sahabat-sahabat kita yang berada di luar Semenanjung, yaitu di Sabah dan Sarawak. Dan insya Allah saya juga akan terus memperbaiki kualitas video, suara, dan juga apa-apa yang ingin dikomentar, yang mana yang tidak baik, maka saya akan perbaiki sedikit demi sedikit. Jadi semoga apa-apa yang dapat saya perbaiki itu akan lagi memberikan daya kepuasan ya kepada penonton saya, agar supaya kita melihat benar-benar sesuatu yang nampak di depan mata, real, dan apa yang saya alami itulah yang akan saya ulas kepada sahabat-sahabat semuanya. Banyak sekali pembangunan di Pulau Pinang ini merupakan contoh terbaik ya. Kalau benar-benar ingin melihat sesuatu pembangunan itu di Pulau Pinang, karena sebenarnya Pulau Pinang ini kalau kita melihatnya, nah ini adalah bakal tiang-tiang di sini, acuan-acuan di sini, sehingga Pulau Pinang ini memerlukan satu strategi planning yang kena betul-betul matang, karena setiap tahun saja ada 2 juta hingga ke 5 juta di Pulau Pinang ini masuk keluar itu, sehingga banyak kapal-kapal besar juga yang bersandar berlabuh di Ghost Town. Ini merupakan satu kebanggaan kepada rakyat Pulau Pinang, dan semoga rakyat Pulau Pinang memperoleh kebaikan dari semua pelancong-pelancong yang datang ini, dan penghasilan yang didapatkan dari kerajaan Pulau Pinang ini terus dibuat untuk memajukan Pulau Pinang ini tanpa memandang bulu ya, dari semua lapisan masyarakat. Nah, inilah tuan-tuan yang belum pernah melihat Pulau Pinang, maka tuan-tuan silahkan lihat. Ini saya menuju ke tempat untuk sampai ke air hitam ya. Tetapi sebelum masjid negeri, saya akan mengambil ke kiri bagi menghantar kawan saya, yaitu Mas Adi, yang beliau tinggal di area sana ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, terima kasih karena selalu memberikan dukungan yang tidak berbelah bagi kepada saya, kepada channel saya ini, walaupun kadang-kadang membosankan ya karena terlalu panjang ya. Jadi tetapi apa tujuan saya itu adalah kelak kalau saya pulang ke Indonesia, saya dapat melihat kembali memori-memori, kenangan-kenangan saya di Pulau Pinang dan di Malaysia secara umumnya. Dan saya minta maaf apabila ada kesilapan dalam mengulas yang tidak tepat ya. Mungkin ada kesilapan kecil itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga dalam video ini tidak bermaksud saya untuk mengagung-agungkan ya, dan untuk melebih-lebihkan dan
merendahkan sesuatu tempat, itu tidak ada. Jadi apa yang saya lihat, saya nampak, saya akan ulas sebaik mungkin supaya tidak ada yang merasa disakiti dengan ulasan-ulasan saya ini. Namun apa yang baik, tentunya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak baik itu datang dari diri sendiri. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat, ada 6 menit lagi. Kalau sahabat-sahabat ingin melihat lebih dekat Pulau Pinang, maka sahabat-sahabat, saya nanti akan bawa juga di balik pulau. Ya, balik pulau itu banyak juga makanan-makanan yang sedap, dan ada pekan tua di balik pulau yang akan saya ambil drone, dan saya akan melakukan perjalanan dari Bayan Lepas menuju ke balik pulau melalui jalan selatan ya, untuk memberikan satu pemandangan berbeda menggunakan drone, menggunakan kereta, dan menggunakan high quality kamera ya, untuk memberikan pemandangan yang jelas supaya kita semua puas dengan setiap apa yang kita nampak ya. Di sini, Masya Allah, ini di atasnya itu jalannya yang sudah siap ini. Ini yang sudah siap. Ini juga boleh sampai ke Jostown ya, atas bawah. Dan pengendara-pengendara ini di Malaysia, saya dapat tunjukkan ya, ini banyak disiplin. Rakyat Malaysia ini disiplin. Kita tidak mendengar bunyi-bunyi horn yang laju, yang kuat ya. Walaupun kadang-kadang ada pengendara moto besar itu yang sangat laju ya, sehingga kadang-kadang membahayakan juga dengan pengguna jalan raya yang lainnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menghala ke sebelah kanan ya, untuk sampai ke Masjid Negeri. Kita akan menyelesaikan perjalanan kita ini dalam masa 4 menit ke depan. Saya sudah membawa beberapa kamera ya, bateri, yang persediaan yang cukup bagi mengambil secara penuh Pulau Pinang ya. Baik, terima kasih yang sudah pun selalu sudi menonton channel Jalan-Jalan ini. Dan untuk yang sahabat-sahabat semuanya yang sebelum ini juga sudah pun memberikan berupa hadiah super thanks, yaitu sangat membantu kepada saya. Bagaimana sedikit sumbangan itu kalau dikumpulkan menjadi banyak juga untuk saya membeli minyak ya, membeli makan ya, itu alhamdulillah, terima kasih, dan seikhlasnya lah ya. Ini satu pengiktirafan kepada video saya, karena menghargai video saya, itu saya cukup terima kasih sangat-sangat. Jadi kita akan terus berjalan. Ini agak lama traffic light di sini ya, lampu isyarat. Saya sengaja untuk membiarkan, mungkin saya ada kelainannya di sini. Nah, saya akan mengambil ke kanan ya. Ini akan sampai ke Masjid Negeri. Jadi di sini agak dekat dengan pekan ya. Di sini agak sesak ya, karena ini juga waktu kemarau, sudah lama tidak hujan, jadi rumput-rumput ini kering. Tapi kita tidak akan melihat satu sampah pun, plastik-plastik ya, botol-botol yang dibuang. Dan ini jejantas seperti ini yang saya suka di Malaysia ini. Ini banyak sekali jejantas-jejantas seperti ini, supaya penyeberang jalan itu dapat dengan mudah, dan pengendara-pengendara juga dengan mudah untuk sampai ke tujuan tanpa berhenti dan tanpa membahayakan
dari orang lain, ya. Baik, bagus sekali. Saya puas hati melihat kebersihan di Pulau Pinang ini. Walaupun kekurangannya adalah di Pulau Pinang ini jalan raya selalu jam, ya. Dan yang paling bagus itu waktu malam, ya. Jalan-jalan di pokok-pokok ini ada lampu-lampu. Sehingga saya juga akan mengambil video pada waktu malam dari area Jostown yang banyak lampu-lampu itu. Saya akan menggunakan kamera high quality untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda dari waktu siang ke waktu malam. Perbedaannya seperti apa? Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semuanya kena selalu mengikuti perjalanan saya, karena channel ini channel jalan-jalan, dan setiap perjalanan semoga ada makna, ya. Jadi terima kasih sangat-sangat. Saya akan berhenti di RHSB, ya, adalah salah satu tempat juga rekan saya Mas Adi yang akan saya hantar pulang, ya. Ini walaupun kedai-kedai di tepian jalan ini, saya tidak melihat mereka akan memiliki tabiat untuk membuang sampah-sampah merata-rata. Ini adalah tabiatnya. Jadi bagus sekali. Ini boleh dicontoh oleh saya sendiri sebagai rakyat Indonesia yang ingin sekali melihat di perkampungan saya juga sebersih seperti di Malaysia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.